lagi kita di kelas 8 pelajaran agama pada hari ini. Nah, bagaimana minggu yang lalu kalian sudah ikut penilaian harian 1 di semester yang kedua? Dan Ibu berharap kalian masih ingat ya pelajaran-pelajaran yang lalu, karena hari ini kita akan masuk di pelajaran yang baru, yaitu tentang berkorban untuk kebenaran. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita berdoa terlebih dahulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini. Kami bersyukur karena kami percaya kasih Tuhanlah yang menolong kami untuk bersama-sama belajar mulai dari awal sampai dengan akhir pelajaran kami hari ini. Karena itu Tuhan, berkatilah kami semua anak-anak-Mu agar kami terus semangat dalam melakukan tugas dan pelajaran kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, pada minggu-minggu yang lalu kita belajar tuh tentang seorang pribadi yang luar biasa peduli dan penuh kasih. Dan pribadi ini adalah pribadi yang rela berkorban buat orang-orang yang ia tahu bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang memang salah. Siapa dia? Ya, betul. Dia adalah Yesus Kristus. Nah, hari ini kita masuk di pelajaran yang baru tentang bagaimana kita menjadi orang-orang yang berkorban untuk kebenaran. Nah, apa sih kebenaran itu? Kebenaran itu berbicara tentang satu hal yang kita tahu dan kita yakini benar-benar bahwa itu adalah sesuatu yang benar. Oleh karena itu, maka kita akan menjadi orang-orang yang berjuang mempertahankan kebenaran yang kita yakini. Nah, berarti kita diharapkan untuk menyadari dong kalau kita melakukan kesalahan, ya kan? Ada ungkapan nih yang mengatakan, kalau kita tahu teman kita atau seseorang melakukan kesalahan, yuk tunjukkan bahwa dia memang benar-benar orang yang perlu dibela. Tetapi jika kamu tahu bahwa temanmu itu adalah orang yang melakukan kesalahan, maka tunjukkan juga kepadanya bahwa ia perlu memperbaiki diri. Nah, ungkapan ini tepat sekali loh dengan pembelajaran kita hari ini. Apa itu? Yuk, lihat slide berikutnya. Anak-anakku, seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan, tema pembelajaran kita hari ini adalah rela berkorban untuk kebenaran. Nah, apa sih yang dimaksud dengan rela berkorban dan kebenaran seperti apa sih yang mau kita bela? Yuk kita lihat. Di pelajaran-pelajaran minggu yang lalu kita sudah belajar ya bagaimana Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya untuk manusia. Nah, pengorbanan Tuhan Yesus ini yang telah menginspirasi para murid dan pengikutnya untuk meneladani pengorbanannya. Contohnya di pelajaran sebelumnya kita belajar tentang para martir. Salah satunya Stefanus. Stefanus yang belajar atau terinspirasi dari Tuhan Yesus yang rela memberikan dirinya untuk menyatakan kasih-Nya, untuk menyatakan kebenaran yang Allah mau berikan bagi manusia. Stefanus rela menjadi seorang martir yang mempertahankan imannya kepada Tuhan. Nah, selanjutnya, apa sih arti dari kebenaran itu?
Kebenaran sebenarnya bisa didefinisikan sebagai keadaan yang cocok atau sesuai dengan fakta atau hal yang sebenarnya atau sesungguhnya. Nah, ibaratnya nih kalau kita main puzzle, tentu puzzle itu akan menjadi satu kesatuan yang utuh kalau setiap bagian itu memang menyatu dan adalah benar-benar bagian dari satu kesatuan yang hendak kita mainkan. Nah, itulah sebabnya maka menyuarakan kebenaran sangat penting untuk kita lakukan. Selanjutnya, sebagai orang percaya, sumber kebenaran kita itu adalah Alkitab. Kok bisa? Apakah tidak bisa kita belajar kebenaran dari orang-orang lain? Orang-orang hebat, pemuka agama? Iya sih, bisa aja. Tapi mereka juga adalah manusia yang tentu mendapatkan kebenaran itu dari satu sumber yang paling terpercaya, yaitu Alkitab. Karena itu, mengapa kita harus melihat Alkitab dan mengapa harus Alkitab? Sebab di dalam Alkitab kita akan menemukan tentang kebenaran yang Allah nyatakan melalui para penulis kitab. Loh, bukankah para penulis kitab juga hanya manusia biasa? Mereka juga adalah orang-orang yang bisa salah, orang-orang yang punya kelemahan, sama halnya seperti kita. Benar, mereka adalah manusia biasa yang tentu punya banyak kelemahan dan kekurangan seperti halnya kita. Tetapi satu hal yang mau Ibu sampaikan. Para penulis Alkitab yang menuliskan tentang kesaksian iman mereka, bagaimana pertemuan mereka dengan perjumpaan mereka dengan Allah, bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada mereka, adalah orang-orang yang diilhami oleh Roh Kudus. Artinya, saat penulisan Alkitab, saat mereka menyampaikan tentang kesaksian iman mereka, tidak semata-mata karena kekuatan hikmat manusia, melainkan karena kekuatan dan hikmat Allah yang diilhamkan Allah kepada mereka melalui Roh Kudus. Nah, selanjutnya, kita juga belajar bahwa Alkitab memberikan kesaksian bahwa manusia dibenarkan oleh Allah yang menyatakan kebenaran dalam hidupnya. Artinya, kita ini bukan siapa-siapa, kita bukanlah orang-orang yang benar, tetapi kita adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Allah dan Allah ingin kita juga menyatakan kebenaran itu. Nah, karena itu kita perlu memiliki hikmat yang benar sehingga kita mampu menyatakan kebenaran Allah berikan kepada kita pada orang lain. Bagaimana caranya? Apa yang kita perlukan? Untuk memperoleh hikmat yang benar, maka kita perlu pertama, rajin membaca Alkitab. Lalu yang kedua, mempelajari dan merenungkan firman Allah. Jadi bukan hanya sekedar rajin membaca, tetapi di sini kita juga diajar untuk mendalami, merenungkan firman Allah, dan tentu saja kita juga diajak untuk melakukan firman Allah itu dalam hidup kita sehari. Oleh karena itu, setelah membaca Alkitab, kita diharapkan menjadi orang-orang yang siap. Bukan hanya siap, tetapi juga berani untuk menyatakan kebenaran yang Allah mau nyatakan melalui hidup kita. Ingat loh, menyatakan kebenaran bukanlah hal yang mudah. Mungkin terkadang kamu harus menghadapi orang-orang yang akan mengejek kamu, yang menganggap kamu, dia sok, apa iya seperti itu, dan lain sebagainya. Karena itu kita belajar dari sosok yang istimewa yang tidak pernah henti-hentinya menyatakan kebenaran dalam hidupnya dan ingin kita juga melakukan kebenaran itu. Apapun risikonya, dia adalah
Yesus. Yesus telah menunjukkan keberaniannya menyatakan kebenaran dari Allah. Dan tentu saja dia tahu apa risikonya. Oleh karena itu, bukan hanya berani menyatakan kebenaran, ia juga berani mengambil risiko loh. Apa sih risikonya? Risiko yang diambil Tuhan Yesus karena ia berani menyatakan kebenaran adalah kehilangan nyawanya. Lalu, bagaimana dengan kita sebagai pengikut Yesus? Sebagai pengikut Yesus, tentu kita diharapkan untuk melakukan sama seperti yang diteladankan oleh guru kita, oleh Tuhan Yesus. Kita dituntut untuk menyuarakan kebenaran walaupun ada risiko yang mungkin harus kita tanggung. Seperti yang telah Ibu nyatakan tadi, mungkin ada teman-temanmu yang akan menganggap kamu sok hebat, sok baik, sok suci, masa iya, dan lain sebagainya. Dan tantangan-tantangan seperti itulah sebenarnya yang akan semakin menguatkan kita, yang akan membuat kita semakin semangat untuk menyatakan kebenaran. Benar kan? Contoh lain, orang yang berani menyatakan kebenaran atau menyuarakan suara kenabian adalah Nabi Nathan. Nabi Nathan ini adalah seorang yang luar biasa. Sebab yang ia hadapi adalah seorang raja. Bisa bayangkan kan seorang raja punya kuasa yang istimewa ditegur oleh seorang nabi. Raja ini bisa saja melakukan keputusan yang tidak bijaksana. Misalnya, bisa saja ia menghukum Nabi Nathan. Bisa saja ia menolak teguran yang diberikan oleh Nabi Nathan. Tetapi ternyata ia mau taat kok. Ia berani mengambil risiko dan rela berkorban apapun yang mungkin akan dilakukan oleh Raja Daud. Ia toh punya kuasa yang hebat, ia toh seorang raja, dia dapat melakukan banyak hal jika ia menginginkan, termasuk ketika mungkin ia marah, tersinggung saat ditegur, bisa saja dia akan menyakiti Nabi Nathan. Namun kita lihat hasilnya, Daud mau mengakui kesalahannya dan mohon ampun kepada Allah. Lihat, hasil pengorbanan Nabi Nathan tidak sia-sia. Mengapa? Sebab apa yang ia nyatakan bukanlah kehendak dan keinginannya sendiri. Bukanlah suara yang hanya menggembah di dalam hatinya dan hanya karena kebenaran ia sebagai seorang manusia semata. Apa yang ia nyatakan adalah kehendak Allah. Ada tugas buatmu. Buatlah sebuah video singkat tentang kesaksianmu melakukan kebenaran. Karena Ibu percaya, kamu juga sudah menjadi pelaku kebenaran. Kamu sudah menjadi orang-orang yang berjuang untuk kebenaran. Nah, kira-kira ada nggak ya tantangan yang kamu rasakan atau alami saat kamu menjadi pelaku kebenaran? Yuk, share kepada Ibu. Biar teman-temanmu yang lain juga bisa tahu. Buat kesaksianmu, mungkin saja itu menguatkan orang-orang lain yang saat ini juga mau belajar tentang kebenaran. Terima kasih. Tuhan memberkati.